nungguin si bos lagi ke kamar mandi. Jadi dia duduk arahnya depan kamar mandi. Tiba-tiba dia nangis kejer, kayak orang ketakutan gitu. Terus gue langsung samperin kan. Dia bilang ada yang. Gue ngeliat ada anak bos gue lari ke arah kamar mandi. Emang kebiasaan anaknya tuh kalau ada gue kerja di ruangan itu, dia tuh langsung lari, gak noleh-noleh gitu kak. Nah, gue langsung nanya teman gue, si bos udah balik? Gue ngeliat si anaknya lari ke kamar mandi tadi. Terus mereka jawab, kagak, suara mobilnya gak kedengeran. Tapi mungkin udah sih, coba lu cek dah. Nah, aku cek kan, gue cek nih ke kamar mandi, ternyata kosong. Terus gue cek ke ruangan depan, kagak ada orang, masih gelap ruangannya. Di situ gue langsung merinding nih dan langsung lari ke belakang. Selamat datang di YouTube channel Podcast Semi Horor. Sebelum mulai mendengarkan, silakan klik tombol subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya. Jangan lupa untuk gunakan headset kalian dan selamat mendengarkan. Kembali lagi di Podcast Semi Horor. Horor. Karena kita sudah memasuki hari ke-7 berpuasa. ya. Ya. Seminggu tepat kita sudah berpuasa. Alhamdulillah. Gimana seminggu ke belakang, apakah sudah ada yang bocor? Ada bocor karena tidak pakai no tet. Episode 74. Ya, 74. Di episode kali ini kita akan membacakan cerita dari Sobat Mirror yang sudah mengirimkan ceritanya. Terima kasih. Terima kasih Sobat Mirror. Yuk. Semuanya Kirim. Hai Kak. Hai. Gue Riri. Mau cerita sedikit dan sebenarnya ini suruhan adek gue yang suka banget dengerin podcast kalian. Widih, thank you adeknya dan Riri. Dia nyuruh gue cerita biar kalian update katanya. Hehe. Oke. Jadi gue mau cerita pengalaman waktu gue kerja di tempat kerja gue yang lama. Jadi pas pertama kali kejadian, gue udah di tempat kerja dan mau ganti baju nih ceritanya. Nah, karena di situ cuma ada gue sendiri, jadi gue ganti bajunya di depan pintu kamar mandi nih. Pas gue mau ganti baju, kok gue ngerasa ada yang liatin gue gitu. Terus pas gue noleh, kesannya tuh kayak orangnya langsung pergi gitu. Pernah gak sih lo ngerasain kayak gitu? Kayak ada yang merhatiin gitu. Pernah. Nah, gak lama setelah itu bos gue datang nih. Dan gue nanya lah, Kak, lo tadi ngintipin gue ya? Kagak, orang gue baru kesini. Nah di situ gue langsung mikir nih, oh mungkin cuma perasaan gue aja kali. Nah gak lama setelah itu gue balik lagi nih, tapi kali ini gue ganti bajunya di kamar mandinya. Gak lama setelah gue masuk kamar mandi, gue denger kayak ada orang yang lagi ngambil selotip. Nah gue mikirnya tuh ini tuh teman gue lagi packing mungkin. Tapi kok makin kenceng suaranya. Dia ngambil selotipnya tuh kayak buru-buru gitu. Habis gue ganti baju, teman gue datang nih. Dan gue tanya, lo tadi ngapain packing barang buru-buru banget? Suara selotip lo kenceng banget anjir. Dia heran. Terus gue tanya lagi, lo tadi di ruangan sebelah kan ngambil selotip terus packing gitu dengan buru-buru? Terus dia jawab, kagak, orang gue baru nyampe. Itu si bos kali. Nah karena ribut nih, bos gue datang nih ke belakang nanyain, kenapa? Terus gue tanya, Kak, lo tadi packing gak? Suara selotipnya kenceng banget, terus cepet gitu. Kagak, orang gue baru kesini. Terus gue kaget dong. Jadi sebenarnya siapa yang di ruangan sebelah mainin selotip? Jujur gue merinding nyeritain ini.
Nah, jadi tempat kerja gue ini nyatu sama rumahnya si bos. Jadi pintu samping ruangan gue nyatu sama dapurnya. Seminggu yang lalu habis kejadian. Seminggu setelah kejadian gitu. Jadi seminggu setelah kejadian, bos gue pergi nih sama anak-anaknya. Udah tengah hari kan. Jadi gue refleks ngelihat ke arah dapur. Nah, gue ngelihat ada anak bos gue lari ke arah kamar mandi. Emang kebiasaan anaknya tuh kalau ada gue kerja di ruangan itu, dia tuh langsung lari, gak noleh-noleh gitu, Kak. Nah, gue langsung nanya teman gue, si bos udah balik? Gue ngeliat si anaknya lari ke kamar mandi tadi. Terus mereka jawab, kagak, suara mobilnya gak kedengeran. Tapi mungkin udah sih, coba lu cek dah. Nah, gue cek nih ke kamar mandi, ternyata kosong. Terus gue cek ke ruangan depan, kagak ada orang, masih gelap ruangannya. Di situ gue langsung merinding nih dan langsung lari ke belakang. Terus beberapa menit setelah kejadian itu, bos gue datang nih. Terus gue ceritain nih, dia cuma senyum doang, kayak udah biasa gitu. Terus dia bilang, bukan cuma gue yang ngerasain, anak-anaknya juga. Oh, bukan cuma dia yang ngerasain, ternyata anak-anaknya si bos juga ngerasain katanya. Beberapa hari abis itu, pas mau maghrib, anak bos yang kecil, kira-kira umurnya 4 tahun, duduk di tangga dapur karena nungguin si bos lagi ke kamar mandi. Jadi kamar mandinya tuh ada 2 gitu, Kak. Yang satu khusus mandi dan yang dekat tangga khusus buang air. Jadi dia duduk arahnya depan kamar mandi yang buat mandi itu. Tiba-tiba dia nangis kejer, kayak orang ketakutan gitu. Terus gue langsung samperin kan. Dia bilang ada yang pelototin dia, terus matanya merah. Makin takut lah gue kerja di situ. Dan lagi rumahnya juga rumah lama gitu, Kak. Sebelum bos gue tempatin, rumahnya tuh udah kosong 3 tahun. Sekarang gue udah pindah tempat kerja. Semoga gak ada kejadian semacam itu lagi di tempat kerja gue yang baru. Itu salah satu cerita gue, Kak. Makasih, Kak, udah bolehin gue cerita di podcast ini. Sama-sama, terima kasih buat Mbak Riri dan adeknya. Dan adeknya yang minta Mbak Riri menceritakan. Rumah tadi bangunan kosong 3 tahun. Kosong 3 tahun terus ditempatin. Yang kosong 40 hari aja. 40 hari ya? Apa seminggu? Apa gimana? 3 hari. Yang kosong 3 hari aja udah banyak yang nempatin makhluk goib tuh. Cerita apa? Cerita siapa? Nggak tahu. Dalam Islam ada anjay. Okay. Wow. Takut salah nih gue. Jangankan 3 tahun. Jangankan 40 hari. Kayak kita udah misalkan sekeluarga liburan nih seminggu keluar kota apa kemana gitu. Terus pas balik rumah tuh hawanya udah beda gitu. Iya. Tariis. Apalagi kalau jarang dibersihin terus lampu dipakai mati. Ibadah. BTW ini terus apa? Studio yang kita pakai rekaman nih. Ya. Ini kan bangunan rumah kan. Sebenarnya ini tuh kamar ya tadinya. Iya. Kamar kosong aja gitu. FYI kayak udah berapa belas tahun gitu kosong. Yang kosongnya tuh yang kayak bukan gak ditempatin sama sekali ya, cuman ditempatin kalau lagi siang doang. Itu pun cuman ngebersihin doang, bersih-bersih kayak sapu-sapu doang gitu. Nah jadi BTW gue pindah ke rumah ini tuh baru beberapa tahun. Yang berarti si rumah udah 5 tahun belum? Kayaknya belum deh. Kayaknya ya 2000 berapa sih? gitu deh. Udah apa ya? Udah semenjak gue masuk kuliah. Gak jauh dari itu.
Oh 5 tahun pas berarti ya? Iya kayaknya ya. Iya. Udah 5 Pas tahun. 5 tahun. Baru 5 tahun setelah beberapa belas tahun nggak pernah ditempatin gitu. Tapi katanya banyak tetangga, nggak banyak sih, kayak ada aja Tetangga cuma 1, 2, 3 3 rumah doang. tetangga yang gak dekat gitu lah Oh, maksudnya. Tetangga yang suka Sering lewat gitu. Katanya sih ada yang suka lihat kayak anak kecil sih, terutama Di bawah apa di atas? di sini, Oh di sini. di nggak tahu di dalam, nggak tahu di luar. Ada satu anak kecil, kayaknya udah pernah cerita deh, tapi gue lupa di episode berapa. Emang ya? Lupa gue. Nah Terusin gak nih? terus Nah, dikit lagi ya. Anak kecil sih, katanya dia lagi main nih, kan samping rumah gue tuh sawah. Anak kecilnya emaknya nih sekitar jam 5 sorean katanya dia main ke sawah di samping rumah gue. Terus ternyata si anak kecil ini bilang ke emaknya, katanya, "Mah, itu di atas ada apa mah?" Katanya putih-putih gitu. Terus berseliweran lagi, suka ada orang yang ke sawah kalau malam tuh. Katanya dia juga kayak sering lihat gitu loh, cuma nggak tahu bentukannya kayak mana. Tapi gue denger dari cerita dari orang lagi, dan dia ngomong ke gue gitu. Katanya si bapak-bapak ini tuh juga pernah lihat sosok di atas rumah ini, tepatnya di bangunan yang sekarang, ruangan yang sekarang kita pakai buat syuting gitu. Iya. Terus di sini tuh juga ada balkonnya ya, ini di sini di luarnya. Balkon kayak setengah meter lebarnya, panjangnya kayak panjang lumayan lah, 4 meter, Panjang 5 meter. mengitari ruangan ini. Nah iya, letter L berarti itu. Terus sebelumnya juga kita sebelum rumah ini ditempatin tuh sempat syuting film pendek di Iya sini. bener. Dan kebetulan genrenya adalah genre horor. Ya horor thriller Iya. Horor, thriller, komedi. komedi. Nah ceritain gak sih? Boleh. Jadi kemana-mana kan. Kayak kita syuting tuh berapa hari sih? 2 hari apa 3 hari gitu? 2 hari, 3 hari 2 malam kali ya. Ya. 3 hari 2 malam, kayak malam terakhir kalau gak salah kan. Malam terakhir kita ada dapat scene di ruangan ini, Iya. yang sekarang kita lagi tempatin. Dan posisinya saat itu ada ranjang. Ada gak sih ranjang apa enggak? Tanpa Nggak ada, ranjang. nggak ada. Oh, tanpa ranjang. Kasur Kapuk. kapuk. Kasur kapuk, satu lemari. Dan saat itu kita ada berapa orang? Banyak, lebih dari 5. Lebih dari 5. Saat itu di ruangan ini semua. Kebetulan di scene yang ini waktu menunjukkan pukul ya maghrib lah ya, waktu maghrib, sebelum maghrib. Pas lagi take tuh kepotong azan maghrib. Jadi Nah, kita break dulu, dan karena nanggung, karena ya udah kita tetap di sini dan nunggu azan beres langsung lanjut take. Nah, udah. Sebenarnya tidak, nggak yang terjadi gimana banget. Cuman beberapa dari kita tuh kayak ada yang linglung gak sih kebilangnya? Linglungnya tuh kayak yang tiba-tiba dia lupa lupa naskah, terus kayak ada yang dia bingung sendiri, yang harusnya ngapain malah ngapain gitu loh. Terus Nah tapi saat itu linglung yang kayak orang Cina, linglung. lingling. Oh, lingling. Tapi saat itu kita nggak, di saat itunya juga ya kita nggak cerita gimana. Tapi setelah itu besokannya Iya. kita udah beres syuting, kita cerita, tapi nggak di rumah ini, ceritanya di bangunan lain, di rumah lain. Nah ternyata mereka masing-masing saling ngungkapin nih, katanya ada nih satu teman kita yang kata dia berat ininya, pundak ya katanya. Dan ternyata pas dia tanya-tanya ke orang yang bisa,
emang ternyata katanya ada yang ikut kayak ketempelan dari sini. Ya katanya ya dia yang ngerasain. Itu sempat diceritain juga tuh di episode awal-awal. Iya, episode awal. Episode masih di bawah episode 15, 13 apa 12 apa 11. 10 kalau salah. Enggak tahu deh yang berapa. Itu kita cerita tentang apa itu ya? Nah, itulah pokoknya kayak itu. Dan sekarang sudah ditempatin dan alhamdulillah setiap hari tidurin dan ya sering dipakai produksi kayak gini-gini gitu. Iya. Tuh, ya aman lah. Aman. Walaupun katanya menurut narasumber masih ada gitu. Iya, tapi kita nggak tahu. Ya jadi kita dia ya udahlah ya saling menghargai masing-masing. Keberadaannya aja gitu loh. Masing-masing ngelahain. Masing-masing ngelahain nama. Mana-mananya orang-orang gitu. Ya guysnya. Balik lagi tentang pas di tempat kerja ya. Kalau pas lagi kerja pernah gak? Gue. Oh di episode kemarin ya 71. Apa tuh? Yang diselengkat. Oh iya anjay. Udah. Kalau gue pernah nih di pas take podcast, cuman nggak di sini, pas lagi di Bandung di salah satu creative space di sana. Jadi posisinya tuh kita lagi ada segmen horor. Segmen horor dan kita take sekitar jam 17.45an, pokoknya mendekati maghrib. Nah, terus bangunan itu kan di situ tuh harusnya jam 5 itu udah prepare buat balik. Harusnya, dan jam 6:30 tuh udah tutup pokoknya. Dan gak pernah ada kegiatan malam hari. Nah, singkat cerita, kita lagi take tuh mendekati maghrib, terus kepotong nih sama azan maghrib. Terus setelah azan maghrib kita lanjut. Dan itu tuh kita take di lantai 5 di ruangan yang paling ujung. Jadi di lorong tuh udah mati semua lampunya. Jadi satu-satunya kegiatan tuh di ruangan pas lagi gua take segmen itu. Terus pas lagi take, tiba-tiba lampu di luar nyala. Dan yang di dalam mati. Lah. Ada yang sengen kali. Mungkin ya, satpam mungkin ya. Iya. Karena nggak pulang-pulang gitu loh. Balik-balik. Anjir, kan gue jadi lama di sini. Tambah jam kerja nih kita. Ya, jadi lembur shiftnya. Kan ada 2 shift biasanya kalau satpam di sana. Terus ya singkat cerita kita melanjutkan take sampai selesai. Nah, gue edit nih. Gue edit si audionya. Pas diedit, sekali 2 kali preview gak ngeh. Terus gak tahu di berapa kali preview ke berapa, ada nih kedengeran, ada suara kayak humming gitu, kayak kayak gitu, sumpah. Seru banget. Ngeri banget. Nah, dan itu terus kita setelah tahu itu tidak pernah tag di situ lagi. Tag melebihi jam 5 sore. Pokoknya jam 5 tuh udah pada parno semua ya itu. Ya, apalagi kan anak-anak SMA semua. Oh gitu. Ya. Oh. Ada rempong. Apalagi yang cewek-cewek kali ya. Iya. Agak kebetulan parno. Di segmen itu cewek semua podcasternya. Mantap gak tuh? Mungkin nanti gua lampirkan nih. Oke, editor. Cuplikan rekamannya. Ini dia. Nah, itu. Nah. Kebetulan audio doang sih, nggak ada di sini. Ya, ini audionya. Nah, itu dia. Nyambung dari cerita dari Mbak Riri. Ya. Mungkin kalian yang mau kirim cerita pengalaman horor pas lagi kerja atau di tempat kerja. Dan Boleh. kita juga udah sering ya. Apa? Menceritakan pas lagi kerja, ada yang lagi di rumah sakit, ada yang lagi di kerja di pabrik, yang kesurupan massal. Iya betul. Kayak ya udah, kalau misalnya kalian nggak punya atau teman kalian punya, kalian ceritain aja nggak apa-apa. Boleh langsung kirim di Instagram kita, DM di @podcastsemihoror atau kirim ke email di podcastsemihoror@gmail.com.
Atau kalian bisa langsung klik link yang ada di bio Instagram kita Podcast Semi Horor, atau yang di TikTok Podcast Semi Horor, atau di Twitter pod_semi horor. Jangan lupa juga buat selalu subscribe YouTube channel Podcast Semi Horor, dan jangan lupa juga share, like, komen apapun komentar kalian buat kita gitu. Terus jangan lupa juga follow kita di Spotify Podcast Semi Horor, dan setelah kalian mendengarkan kalian bisa kasih rating bintang 5 untuk podcastnya. Ya, juga bisa Kalian komen. Bisa komen-komen juga tuh di Spotify, bisa di Noise, bisa di YouTube apalagi. Iya. Gitu. Terima kasih. Dan tidak bosan-bosan untuk mengingatkan untuk selalu stay safe, stay healthy, dan Stay with Podcast Semi Horor. tetap dengarkan podcast Semi horor.